Jadi di sini gue seorang ibu rumah tangga dan suami gue seorang angkatan darat yang berdinas di sebuah kota tempat tinggal kami. Jadi ceritanya di suatu malam suami gue melaksanakan sebuah piket penjagaan di kantor dinasnya dari pukul 5 sore sampai 5 sore esoknya lagi. 1 kali 24 jam. Pada pukul 5 sore, dia berpamitan kepada gue dan seperti biasa, gue baru selesai menyiapkan bekal buat dia selama dia piket. Jadi tinggallah gue di rumah nih sendirian. Ya, aktivitas gue di rumah seperti beres-beres rumah, nonton, makan. Karena di sini gue jarang banget ya buat keluar, apalagi kalau malam. Ya kalau keluarnya sama suami gue sih nggak masalah. Kalau sendirian tuh yang nggak dibolehin sih sama dia. Waktu pun terus berlalu, sekitar pukul 10 malam, gue pun ngantuk dan gue pun tertidur. Karena ya lumayan lah ya, capek menjadi seorang ibu rumah tangga yang lumayan banyak aktivitas yang dilakuin di rumah sendirian. Singkat cerita, sekitar pukul 02.30 atau jam setengah 3 subuh ya, gue terbangun karena ada bunyi ketok pintu dari luar. Ini mulai gue heran ya, karena kan biasanya tuh nggak pernah ya, karena kan kalau misalkan suami gue tuh kerja, itu kan nggak pernah pulang lebih awal. Dan di sini pun gue kayak, siapa ya yang ngetok pintu tengah malam gini? Apalagi jam setengah 3 malam. Terus gue kayak bertanya-tanya dong di dalam hati ya kan. Tapi yang herannya, gue tuh sontak langsung berdiri. Dan gue menuju arah pintu rumah gue. Karena gue pikir suami gue. Gak tahu kenapa tiba malam itu tuh gue tuh pikirnya tuh kayak suami gue tuh pulangnya lebih awal. Oh kayaknya mungkin dia deh gitu. Dan gue pun langsung membuka pintu tanpa gue intip lagi dari jendela, karena gue malam tuh bener-bener kayak masih ngantuk banget gitu loh. Kayak langsung ya udah gue langsung berdiri, gue langsung jalan ke pintu. Dan gue gak mikir lagi kalau gue harus intip jendela dulu gitu. Terus setelah gue buka tuh pintu, gue kaget dong. Ternyata suami gue pulang lebih awal. Dan gue langsung kayak, apa dong nyapa suami gue? Loh, kamu udah pulang mas? Tapi yang herannya tuh, dia gak ngejawab pertanyaan dari gue gitu loh. Kayak gak kayak biasanya. Dia tuh cuman diem aja. Dan langsung masuk tanpa ada pembicaraan apapun. Gue kayak, dia kenapa ya? Apa dia lagi ada masalah? Tapi nggak biasanya loh dia pulang jam segini terus dia kayak ngediamin gue gitu. Padahal kan kita kan sebelumnya baik-baik aja, gak ada masalah apa-apa. Ya gue pun langsung berpikiran ya, itu suami gue kenapa ya? Kok nggak kayak biasanya sih? Ya gue pikir, ya udah deh mungkin dia ada masalah di kantornya ya. Mungkin. Jadi pelampiasannya ke gue gitu loh. Tapi dia bener-bener gak ada ekspresinya sama sekali loh. Dia tuh yang bener-bener kayak diam, datang langsung masuk. Kayak tatapannya tuh lurus aja gitu loh. Lurus ke dalam ya. Pas waktu masuk itu dia lurus aja masuk ke dalam. Gak ada ngomong apa-apa. Terus dia pun duduk ya. Gue suruh duduk dia di ruang tamu. Dengan tatapan yang kosong. Gue tanya ke dia, kamu kenapa mas? Ya biasalah gue ajak ngobrol ya kan. Kamu ada masalah di kantor kah? Gue tanya gitu. Pun gak ngejawab pertanyaan gue lagi dong. Jadinya gue kayak, ini suami gue kenapa ya? Gitu ya. Terus gue bilang,
Ya udah deh mas, kalau kamu capek, kamu istirahat aja di kamar ya, jangan di sini mas, kasihan kamu baru pulang, istirahat di kamar aja, gue bilang gitu ya kan. Terus dia ngikutin kata gue ternyata, dia masuk ke kamar dan gue terus ngikutin dia ke kamar tuh. Dan dia pun tetap diam aja, gak ada pembicaraan apapun. Sama kayak waktu gue baru buka pintu tadi. Terus dia pun baring ya di kasur. Dan gue bilang ke dia, gue ke toilet dulu ya mas, mau pipis. Maksudnya aku, kan kalau misalkan aku panggilan sama suami aku kan ya panggilannya aku kamu. Aku ke toilet dulu ya mas, mau pipis. Gue bilang gitu. Terus tiba-tiba tuh dia tuh tersenyum. Dia tersenyum ke gue pas gue bilang, aku mau ke toilet dulu ya mas. Dia senyum kayak, kalian tau senyum kayak senyum lebar gitu loh. Kayak gue merinding anjir. Lah, apa ini suami gue kayak gitu ya? Ya udah, jadi tanpa menjawab omongan dari gue lagi, udah gue ke toilet sekitar nggak sampai 5 menit lah gue ke toilet. Langsung balik lagi ke kamar. Pas gue ke kamar, gue langsung kaget dong, kok suami gue tiba-tiba nggak ada lagi di kamar. Loh, mas, gue teriak-teriak kan, mas kamu kemana? Cari dia ke ruang tamu nggak ada, gue cari dia ke toilet juga nggak ada. Gue bingung dong, loh kok suami gue tiba-tiba hilang nggak tahu kemana. Gue cari pokoknya di setiap kamar nggak ada orang. Gue teriak-teriak sampai nyari, mas kamu kemana? Kok kamu nggak ngomong sih, kamu keluar. Dan waktu pun terus berjalan. Lalu waktu menunjukkan pukul jam 4 subuh, gue pun langsung ngambil handphone dan mencoba menghubungi lewat telepon suami gue. Pas gue telepon suami gue, dan alhamdulillahnya diangkat ya. Gue tanya dong, halo mas, kamu kemana? Kok tadi udah tidur di kamar, kok tiba-tiba pergi gak tahu kemana? Mana kamu gak ngomong lagi sama aku? Gue tanya ke suami gue lewat telepon. Terus kalian tahu apa jawaban suami gue? Loh, kenapa sayang? Ada apa? Kan aku belum ada pulang. Ini masih banyak kerjaan. Kan kamu tahu aku pulangnya besok sore. 1 kali 24 jam sayang. Suami gue bilang gitu. Gue langsung merinding cuy, kayak anjir. Terus yang tadi siapa? Padahal jelas tadi tuh yang masuk itu tuh bener muka suami gue, badan suami gue gitu loh. Tapi emang ada yang aneh sih. Terus gue bilang di telepon, lah kamu yang bener mas. Aku lihat kamu masuk rumah loh mas, jam 2:30 subuh tadi. Tapi emang sih kamu gak ada jawab omongan aku, kamu diem aja. Tatapan kamu tuh kosong. Terus suami gue bilang, aku belum pulang sayang, ya udah. Kamu kunci pintu rapet-rapet ya, jangan pernah buka pintu kalau ada yang ketok pintu lagi. Kecuali aku yang manggil kamu dari luar, paham? Kamu juga sambil baca doa ya. Kalau mau tidur, aku usahain nanti pagi aku izin pulang lebih awal ke rumah. Kamu jangan khawatir lagi ya. Itu suami gue bilang. Gue kayak langsung merinding dong. Kayak aku gak pernah ngerasain ini sekalipun. Dan ini pun gak pernah kejadian di rumah. Apalagi kejadian aneh kayak gini gitu loh. Terus setelah gue telepon suami gue, dia suruh gue istirahat. Katanya, ya udah sekarang kamu istirahat, tidur katanya. Terus gue bilang ya kan, ya udah deh mas, gue bilang, aku tidur dulu ya, maaf aku udah ganggu kamu mas. Enggak sayang katanya gitu. Dan telepon pun mati. Dan badan gue gemeteran banget karena bener-bener heran banget. Gue kayak bertanya-tanya sendiri gitu loh di rumah. Berarti yang tadi itu bukan suami gue dong. Gue pun langsung kunci semua pintu rapat-rapat dan gue baca doa sebelum tidur. Bener-bener malam itu tuh kayak gue paksain buat tidur walaupun mata gue tuh gak mau mejem. Karena di rumah tuh bener-bener gue tinggal sendirian. Gue cuman berdua sama suami gue.
Singkat cerita, suami gue pulang dan gue pun sudah bangun. Suami gue pulang jam 5 sore ini. Langsung gue ceritain langsung dong ke dia betapa nyatanya kejadian itu. Suami gue langsung kayak nenangin gue, dan gue pun berusaha untuk gak ngebahas kejadian itu lagi. Dan suami gue pun lebih aware ke gue. Dia ngusahain pulang lebih cepat di setiap jam kerjanya, karena buat ngejenguk gue. Dan gue pun kayak gak mau ngebahas itu lagi sih untuk kedepannya. Dan untuk lebih hati-hati, gue ingetin ke kalian semua, kalau misalnya ada yang ngetok pintu rumah kita dari luar sekitar jam udah tengah malam ataupun jam-jaman 1, jam 2, jam 3 tuh jangan pernah dibuka ya. Kalau misalkan kalian memang kepo dengan ketokan pintu itu, kalian harus intip dulu dari jendela. Siapa sih yang ngetok tengah malam atau jam-jaman 3 nih? Karena kan itu udah gak etis lagi ya, dia ngetok pintu jam-jam segitu kan. Orang kan udah pada tidur gitu loh. Jadi saran gue itu aja sih. Intip dulu dari jendela dan kita harus lebih hati-hati lagi sih. Sekian cerita dari gue. Gue akhirin ceritanya. Gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarin pengalaman horor gue. So, bye semuanya.